Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Semoga kita bisa diakui sebagai umatnya dan di yaumul akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkenalkan, saya Farel Hanan Setiawan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menjadi pribadi yang mandiri. Ada suatu kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan seorang pengemis. Langsung saja, pada suatu ketika ada seorang pengemis dengan pakaian compang-camping berjalan menuju kota Madinah. Sang pengemis itu bermaksud untuk ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta belas kasihan. Dengan keringat yang bercucuran, tibalah sang pengemis itu di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab Rasulullah. Rasulullah pun mempersilahkan sang pengemis itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Ya Rasulullah, kasihanilah aku ya Rasulullah. Aku ini orang miskin. Anak dan istriku belum makan karena aku tidak mendapatkan hasil atau tidak memiliki uang sepeser pun ya Rasulullah. Tolong berikanlah aku sedikit makanan ya Rasulullah. Mendengar cerita sang pengemis itu, terketuklah hati sang Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah pun akhirnya mengambil sedikit makanan kemudian disedekahkan kepada sang pengemis itu. Kemudian sang pengemis itu pun akhirnya pulang dengan hati yang sangat gembira. Di perjalanan ia membayangkan betapa senangnya anak dan istrinya karena telah mendapatkan makanan. Sesampainya di rumah, sang pengemis itu pun menceritakan kebaikan sang Rasulullah Muhammad SAW kepada istrinya. Rasulullah memang benar-benar hati yang sangat mulia. Beliau menerimaku dengan baik. Istrinya pun menjawab, kalau begitu, Bapak besok pergi saja ke sana lagi. Siapa tahu Rasulullah memberikan yang lebih banyak lagi. Akhirnya, sang pengemis itu di keesokan harinya pergi bertemu Rasulullah SAW. Tiba di rumah Rasulullah, sang pengemis itu pun kembali menceritakan maksud kedatangannya, yaitu meminta belas kasihan. Rasulullah pun akhirnya memberikan sedikit uang dengan memberikan sebuah pesan atau amanah. Tolong sedikit uang ini kamu manfaatkan sebaik mungkin, kamu pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sang pengemis itu pun gembira, kemudian ia pulang lalu menceritakan kembali kebaikan Rasulullah kepada istrinya. Mendengar cerita dari sang suami, sang istri pengemis itu pun akhirnya juga ingin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di keesokan harinya pun mereka berdua tidak ada kapok-kapoknya untuk ingin meminta belas kasihan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di keesokan harinya tibalah sang pengemis dengan istrinya di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kedua pasangan itu, Rasulullah pun langsung memahami kalau mereka berdua memang malas bekerja. Mereka berdua hanya bergantung kepada orang lain, meminta belas kasihan kepada orang lain. Kemudian Rasulullah pun mengambil sebuah kapak, lalu diberikan kepada sang pengemis itu. Sang pengemis itu pun terheran dan kebingungan, karena sebelumnya ia berpikir akan diberikan yang lebih banyak lagi, karena kali ini sang pengemis itu mengajak istrinya. Namun ternyata Rasulullah malah memberikan sebuah kapak. Sang pengemis itu pun bertanya-tanya, ya Rasulullah, aku gunakan untuk apa kapak ini ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, kapak ini
bisa sangat bermanfaat untuk kamu. Kapak ini bisa kamu gunakan untuk bekerja seperti memotong kayu, menebang pohon, dan pekerjaan lainnya yang bisa menghasilkan sebuah uang yang halal. Mendengar jawaban Rasulullah, sang pengemis dan istrinya itu pun tertegun. Beliau sadar bahwa mencari nafkah dengan meminta-minta hanya membuat dirinya dan keluarganya menjadi hina. Hanya bergantung dengan orang lain tidak akan membuat dirinya menjadi seorang yang berguna. Sedangkan ia masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hikmah dari kisah ini adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk hidup menjadi seorang yang mandiri. Rasulullah tidak ingin umat-umatnya selagi diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak memanfaatkannya dengan baik, kita tidak memanfaatkannya dengan kerja ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita khususnya sebagai generasi muda yang masih memiliki gebrakan, yang masih memiliki pola pikir yang sangat logis, yang memiliki potensi yang sangat besar, mari kita manfaatkan masa muda kita ini untuk memperbanyak amal soleh, untuk menuntut ilmu, untuk menggapai cita-cita kita, dan terus semangat agar apa yang kita harapkan bisa tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk semuanya. Sekian, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.